tunjukkan kepada saya Yesus mulai dari usia 11 tahun sampai ke 30. Kalau Tunjukkan mau kepada lihat saya itu, harusnya kamu hidup 2000 tahun yang lalu, jadi tetangganya Yesus. Astagfirullah. Kalau memang dia Tuhan, otomatis dia dari kecil sampai dewasa pasti Tuhan ada itu ayatnya. Tuhan itu tidak berawal, tidak berakhir, Bang. Astagfirullah. Eh, Itu kan kita Yesus? revisi. Oh, nggak mau. Ya udah, nggak usah. Itu kan karangan manusia. Mm-mm. Nggak apa-apa, karangan manusia terus. Kamu mau apa? Di zamannya Adam sudah ada orang Arab. Bahasa Belum Arab. ada lah. Lu berarti bukan hari Ah, Kamis. Allah yang Oke, ada ceritakan Kamis. hari ini, sejak hari diciptakan oleh Allah itu Allah sudah ceritakan nama-nama hari itu. Sejak dunia ini diciptakan, Bapak tahu nggak, hari-hari itu Pak, sudah ada siapa di yang sisi Allah. menciptakan Mulai kalender? hari Kalender Sabtu, Ahad, ini, Senin, Selasa. Pak. Pak, Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, banyak umat muslim yang mencoba bernarasi kosong tanpa menunjukkan dalil. Dan ketika mereka bermain logika dengan Saudari Agatha, umat muslim ini tidak mampu memberikan jawaban yang benar. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat seru ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. thank you, Mama. Semangat. Halo, Wawang. Lo juga. Islam, Kristen? Bukan Islam saya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan sesuai pertanyaan toh? Sesuai pertanyaan, apa tuh? Pertanyaan kita bahas ini tentang masalah Yesus Kristus. Tujuan kehidupan. Ini, baca. Ya. Apa tulisannya coba? Tuhan Yesus tujuan hidup. Oke, tadi. Mau bertanya, Hmm. kalau Yesus memang Tuhan, tunjukkan kepada saya mulai dari anak kecil sampai umur 30 mana ayatnya. Mana ayat apa? Tunjukkan kepada saya Yesus mulai dari usia 11 tahun sampai ke 30. Tunjukkan Kalau mau kepada lihat saya itu, harusnya kamu hidup 2000 tahun yang lalu, jadi tetangganya Yesus. Astagfirullah. Kalau memang dia Tuhan, otomatis dia dari kecil sampai dewasa pasti Tuhan ada itu ayatnya. Tuhan itu tidak berawal, tidak berakhir, Bang. Astagfirullah. Kami Nabi Tuhan kami itu tidak berawal, tidak berakhir. Masa kau bilang Tuhan dari kecil? Tuhan itu tidak berawal. Sebelum dia menjadi manusia pun dia sudah Tuhan. Justru Kalau memang saya tanya Anda, ya. Dari masa Patroh di mana Tuhan Anda? Ketika masa Patroh di abad 2, abad 2, 3, 4, di mana Tuhan Anda? Dalam kitab Anda. Coba. Tuhan tidak bisa tidak Ya. bisa dia tidak diberanakkan dan memberanakkan. Tuhan tidak beranak dan tidak Diberanakkan. diberanakkan. Tidak seperti Tuhan kamu diberanakkan. Tuhanmu tidak beranak. Iya, dan tidak diberanakkan. Anda tahu arti beranak? Tahu lah. Masa Apa Anda itu? bertanya? Artinya diperanakkan itu apa? Astagfirullah. Iya, Pasti dilahirkan, diperanakkan, itu artinya apa? Loh, dijawab aja. Definisi dari diperanakkan itu apa? Saya curiga Anda tidak mengerti bahasa Indonesia. Anda tahu nggak arti diperanakkan atau dilahirkan? Jelas tahu lah, mana mungkin saya bertanya kalau tidak tahu jawabannya. Apa arti dilahirkan apa?
saya kan tanya, tidak seperti Tuhan kamu yang diberanakkan. Maka Tuhan Tuhanmu kami tidak itu diberanakkan. Oke, saya Iya, tanya, jelas. Tuhanmu tidak diberanakkan, betul? jelas Oke, saya tanya, batu diberanakkan nggak? tidak. Sama dong. Batu tidak beranak, oke. Tuhanmu tidak beranak, bukan begitu? Tidak. Iya, Tapi Tuhan tidak beranak. tapi Batu tapi- tidak beranak. tapi- Ini gimana Iya, konsepnya? tapi batu kan diciptakan. Kenapa? Tapi batu kan diciptakan. Tuhan itu tidak dicipta. Oke. Kalau dia tidak dicipta, terus dia diapain? Malahan dia mencipta, bukan dicipta. Oke, buktikan apa yang dia ciptakan. Apa yang dia ciptakan? Astagfirullah. Buktikan. Seperti otak kamu yang dicipta itu. Buktinya mana? Mana sertifikatnya bahwa otak saya dia yang ciptain? Dunia dan seisinya itu adalah ciptaan Allah. Mana buktinya? Mana barang buktinya? Otak saya dia yang ciptain, barang buktinya mana? Ya kalau nggak bisa dibuktikan ya semua orang bisa ngaku. Saya juga bisa ngomong kepala otak Allah. kau itu aku yang menciptakan, itu juga bisa. Karena cuman mengaku. Nanti saya tulis di dalam buku ya. Saya bikin kepala otak si Wawang aku yang menciptakan. Ku tulis, percayakah kau? Aku yang menciptakan kau? Gimana? Kalau cuman gitu doang mah aku juga bisa, Bang. Buktiin dulu. Mat, Islam Kristen, Mat. Halo, Mat. Masih di sirkuit kah? Coba Wawang. Ayo, Wawang. Buka mute-nya. Jangan terlalu Itu ngegas, santai aja. Itu saya tanya, tunjukkan kepada saya mulai dari usia 11 tahun sampai ke 30, tunjukkan beda dengan nabi kami. Ada di mana dia? Mana dalilnya di dalam Quran? Mana? Mana? Mana di dalam Quran? Mana di dalam Bang. Quran? Dari bang. Tunjukkan lah. Kau kan sudah mengklaim. Tunjukkan. Kalau Saya bisa saya menunjukkan itu. Coba. Nanti kau tunjukkan dalam Quranmu tentang Tuhanmu ya. Iya. Ada dari awal tuh ya. Oke. Nih. Itu kan Yesus? kita revisi. Ya, Oh, nggak mau. Ya udah, nggak usah. itu kan karangan manusia. Nggak apa-apa, karangan manusia terus. Kamu mau apa? Jangan tunjukkan kita seperti itu karena itu karangan manusia. Iya, kitabmu. Kalau masih di dalam isi kotak isi otak manusia itu kan Kalau kitabmu gimana? itu kan bukan kitab Oke, suci. taruhlah kitab saya tidak kitab suci. Sekarang saya tanya, kalau kitabmu adalah kitab suci, kenapa? Kenapa Al-Hadid ayat 3 ini, kitab sebentar, bagus. ini kan bukan kitab suci. Tapi ini ada di abad 1. Kenapa? Nih, Wahyu 1 ayat 17. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Kenapa ada di kitab sucimu? Kenapa tulisan Rasul Yohanes ada di dalam kitab sucimu, Quran, Al-Hadid ayat 3? Nggak apa-apa, ini kitab karangan manusia. Kenapa ada kitab karangan manusia di dalam Al-Hadid ayat 3? Saya tunjukkan. Nih, nggak apa-apa, kamu mau klaim apapun, it's okay. Ya, itu baru satu. Lalu At-Tahrim ayat 1 itu adalah tulisan Rasul Paulus saya. Apa yang sudah dinyatakan halal oleh Allah, jangan kau katakan haram. Ini tulisan manusia. Kok ada di kitab? Nih, saya tunjukkan. Nih, ya. Ini kitab karangan manusia ini, kenapa ada di kitabmu ini? Saya tanya. Ini, kenapa yang awal dan yang akhir ini, ya? Ini kenapa ada di kitabmu? Hah? Saya tanya sekali lagi. Saya tunjukkan lagi ya, At-Tahrim.
Nih biar kamu tahu, nggak apa-apa. Ayat 1. Nggak apa-apa, kamu mau bilang apapun tentang kitab saya nggak apa-apa. Tapi kenapa ada di kitabmu? Hah? Saya tunjukkan lagi. Kayak 5 ya. Bentar. 5. Saya bingung aja gitu. Bisa nggak kau jelaskan, bro? Oh, sorry, bukan At-Tahrim ya. Al-Maidah ayat 87. Apa yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batasnya. Nih, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagimu. Ini di dalam Al-Maidah 87. Kenapa sama dengan Kisah Para Rasul 10 ayat 15? Saya tanya, kenapa di sini kitab firman Tuhanmu ini kenapa kok udah ada di sini di dalam kitab karangan manusia ini? Gimana menurut Anda? Ayo Wawang, nggak apa-apa, kamu mau bilang kitab saya apapun nggak apa-apa, it's okay. Coba, kenapa? Dan ini ya, tulisan Rasul Lukas tentang Zakaria juga kenapa ada di kitab karangan ini? Katanya karangan, kenapa ada di sini? Itu kan Iya, revisi kenapa manusia. ada di revisi ini? Coba. Jelas ada kan di kitab curian. Sekarang gini Bang, kitab kami ada di abad 1. Mungkin nggak kami curi dari kitabmu yang belum ada? Jelas Gimana caranya mencuri? Gimana caranya kami mencuri yang dicuri belum ada? Nggak kebalik ini. Hah? Coba kamu pikir dulu. Mungkin nggak kitab kami yang ada di abad 1 ini mencuri kitabmu yang belum ada? Gimana caranya? Coba pikir aja, kalau kamu memang punya logika, kalau kamu memang punya otak. Gimana ceritanya? Kitab revisi nggak apa-apa. Kenapa kitab revisi ini ada di kitabmu? Al-Hadid ayat 3. Kenapa ada di kitabmu? Kenapa itu ada di dalam Wahyu 1 ayat Coba 17? tunjukkan ulang, nanti saya bacakan itu biar kamu ngerti. Nggak mengerti. Ada tulisan di Al-Hadid, katakanlah dia yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin. Katakanlah dia yang awal dan yang akhir. Yesus berkata di dalam Wahyu 1 ayat 17, Aku adalah yang awal dan yang akhir. Kenapa kata-kata Yesus ini yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini ada terkutip di dalam kitab suci Anda? Hilang kau. Kan? Jangan hilang dong. Mau Ci, mau. Siapa yang nurunkan dia? Berat ya. Oh, ngata-ngatain kitab saya, it's okay. Kitab revisian aja kalian bahas tiap hari. Halo Sunandar. Ngehina-hina kitab kami. Tapi, dibahas terus. Halo, Dodie Kenjo Sunandar. Ya, Pesan Dodi. aku Buddha. Buddha. Buddha itu agama Iya. Buddha gitu. Siapa Tuhannya Iya. Buddha? Tuhannya agama Buddha siapa? Tuhannya agama Buddha. Laumu kalau kami bilangnya. Apa? Laumu.
Mbak, Laumu. aku mau bertanya. Yang betul dulu lah. Iya, aku Buddha. juga nggak tahu. Aku mau Loh, mau katanya kok bertanya agama sebagai murid. Buddha. Iya, agama Buddha. Siapa Tuhan dalam agama Buddha? Apa ya? Apa? Masa nggak tahu? Nggak tahu. Kami hanya menyembah saja gitu. Menyembah apa? Ya nggak tahu. Saya mau bertanya boleh nggak? Loh, cemana ini? Gimana Nggak sih? boleh ya? Ya, aku Buddha. Aku nggak tahu. Aku mau belajar agama loh. Mbak, Buddha itu ada Tuhannya nggak? Ada nanya lah, nanya apa? Mau nanya. Aku kan nggak tahu ini. Ya, itu kan Kristen kan? Nah, aku juga nggak tahu. Jadi kan katanya agama ini kan ada 5 kan? Ya ada Muslim gitu kan, ada Buddha kan, ada Yesus. Nah, aku mau bertanya yang Mana ada menciptakan agama Yesus? Mana ada agama Yesus? Ini Kristen. Kristen kan Tuhannya Yesus kan, Tuhannya Yesus kan? Tuhannya Buddha siapa? Kok tahu Tuhannya Kristen adalah Yesus? Ya. Kok Tuhannya Buddha Ya, sendiri? Kok mau nggak tahu? bertanya, saya mau bertanya. Tuhannya orang Kristen tahu, dia Buddha nggak tahu Tuhan yang mana. Hilang dia. Buddha itu nggak ada Tuhannya, sayang. Astaga. Itulah. Susah kan? Tuh, yang satunya hilang juga. Mana ini? Semakin kejam. Siddhartha Gautama itu bukan Tuhan, teman-teman. Kalian juga harus tahu itu. Tidak ada konsep Tuhan di dalam agama Buddha. Gak ada, kalian cari aja. Susah ya. Aduh. Aku ngaku lagi Buddha. Apa tadi jawaban dia? Laumu. Apa itu laumu? Apa? Sadiurma. Halo. Ya, halo. Stardi Umar. Halo. Halo. Ya, lemur. Iya, silakan Pak. Ada pula lemur. Silakan Pak, mau bertanya apa Pak? Lemur itu marsupilami. Lapu. Silakan Pak Umar. Ada yang mau ditanya Pak Umar? Aduh, yang timing. Tanya apa ya? Apa mau ditanya nih? Anda mau ngapain naik ke atas? Hah? Anda mau ngapain ke atas? Nggak mau bergabung aja. Bergabung itu dengan RCTI, Pak. Hah? Saya bergabung nih. Bergabung Ya, mau itu bergabung dengan aja. RCTI. Mari bergabung dengan RCTI gitu, Pak. Apa permasalahan Islam. ini mau Bapak Islam. diselesaikan? Apa yang mau diselesaikan ini? Atau agama apa, Pak? Saya Islam. Udah lama Islam? Islam. Iya. Bapak udah lama beragama Islam. Nah, sejak kecil lagi. Sejak kecil, wah, udah mengenal Tuhan dong ya? Mengenal Tuhannya Islam dong? Mana gambar ini apa videonya ini nampak? Lah, kau aja videomu nggak ada, banyak lagi cerita. Hah? Emang videomu ada? Katanya Apa? ada. Berarti Anda udah mengenal Tuhannya agama Islam dong? Ya. Iyalah. Mm-mm. Oke. Siapa Tuhannya agama Islam, Pak? Hah?
Siapa Tuhannya agama Islam? Ya, kau pun juga tahu juga itu. Itu sudah umum. Siapa? Kau kenal nggak? Hmm? Ya namanya orang kenal kan diceritakan tentang Tuhan. Iyalah, Tuhan bukan saya cuma tahu tuh- nama toh. Kalau Tuhan tahu saya nama tuh- toh, Tuhan bukan- saya itu Allah. Terus Dia pencipta alam semesta. lalu Dia itu sudah ada sebelum ada alam ini. oh ya, Alam ini sebelum diciptakan oleh Allah, zamannya zaman azali. oh, oke. Zaman azali itu adalah zaman sebelum ada dunia ini. Yang ada hanya Allah. Oke. Ya. Jadi Allah ini menciptakan alam ini. Ya, kalau diceritakan di dalam Al-Quran tuh 6 hari. 6 hari. Ya, 6 hari. Khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah itu ciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari. Oke. Pertanyaan Semua saya, Pak. isinya. Semut diciptakan di hari Iyalah. keberapa? Diciptakanlah, semuanya diciptakan. Iya, semut diciptakan di hari keberapa? Allah itu ciptakan binatang-binatang itu di dalam hadis diciptakan pada hari Kamis. Hari itu ada hari Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Semuanya diceritakan oleh Allah. Oke. Dan di dalam hadis juga ya, Sekarang saya untuk tanya Anda Anda. ketahui, Hari Kamis. Hari Hei. Kamis itu bahasa Arabnya apa? Hari apa? Ya Kamis lah. Kamis. Ya, Oke. Berarti bahasa Yunani-nya apa tuh bahasa Yunani itu? Kamis. Allah, Pak. Kan Anda katanya bercerita hewan. tentang bahasa Arab, jangan cerita sama saya. Anda Ya, tahu dari mana? Anda tahu dari mana binatang diciptakan hari Kamis? Sementara hari Kamis aja itu ada di tahun keberapa? Hah? Memangnya udah ada orang Arab? Itu kan bahasa Arab. Emangnya Iya. udah ada orang Arab di zamannya sebelum Adam? Logikanya Itu gimana? bahasa Arab itu, bahasa Arab tuh Allah turunkan wahyu di Islamnya, orang turunkan wahyu. Katanya diciptakan hari Kamis. Ya, Emangnya dalam di wahyu zamannya diceritakan. di zamannya Adam sudah ada orang Arab. Bahasa Belum Arab. ada lah. Loh berarti bukan hari Kamis. Allah yang ada ceritakan Kamis. hari ini, sejak hari diciptakan oleh Allah itu Allah sudah ceritakan nama-nama hari itu sejak dunia ini diciptakan. Bapak tahu nggak hari-hari itu Pak sudah ada siapa di yang sisi Allah. menciptakan kalender? Mulai hari Kalender Sabtu, Ahad, ini, Senin, Pak. Selasa. Pak, kalender aja belum ada di zamannya Adam. Kok bisa ada Zaman hari Anda aja Kamis? zaman. Hah? Hah? Ini kan logikanya gimana nih? Hari aja belum ada, kalender aja belum ada. Kok tiba-tiba udah ada hari Kamis? Kan? Bingung nggak kalian gue? Coba, ngemis coba. Aku pun berpikir keras ini. Coba googling ya teman-teman di bawah ini ya. Kalender itu ada tahun berapa? Coba. Coba aku tanya dulu. Kenapa pakai penanggalan Masehi ya kan di zamannya Adam? Aku pun bingung. Gimana nih? Imani saja. Imani saja. Aduh. Maani. Tuh. Ada yang typing kalau nggak salah 1774 kalender dibuat. Loh, ini Tuhannya kau udah bercerita hari Kamis. Aduh, ini nggak ada yang logis loh. Halo Maani. Kita cek ini pembangunan musik Al-Aqsa zaman Halo Maani. Uma begado dia. Ini coba ada ini. Bang, kok udah dari Kamis? Aku pun bingung. Coba otakku nih penuh dengan pertanyaan setiap narasi kalian itu loh.
Itu ku olah di kepala aku ini kan nggak ada yang masuk akal. Nggak bisa aku terima, serius aku orangnya gitu. Ini kalau udah aku proses di kepala aku dan nggak ada riset, nggak terima aku. Biasanya loh, ngeri kali ya. Aduh, aku bingung, kamu jadi bingung. Aku bingung, mending kita ke warung aja. Halo ya. Maaf, salah pencet. Siap. Iya, aku ngeri kali klaimnya. Udah ada hari. Ini aja dari sini aja maksa banget gitu loh. Aduh. Serem sih aku nengok ini. Apakah ini adalah nubuatan? Nubuatan yang sudah terjadi dan belum terjadi? Kita naikkan uhti dulu ya. Oke, ada Netriani. Ada banyak nih. Kok hilang? Rumah. Halo Bu Netri. Kenapa dikasih nisang? Netriani. Netriani. Ti. Halo Cip. Hilang bapak tadi. Kok hilang bapak tadi? Halo Cip. Aduh, rumah. Kenapa kalian tidak pernah mikir rumah? Apakah kepalaku saja yang berpikir rumah? Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.